Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Boom. 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 Tulang hancur, daging robek. Kemudian pukulan terakhir. Ledakan. Momentum tinju menembus perut, dan setelah dipukul dengan kuat, Cha-Hein yang terbang mundur memuntahkan seteguk darah. Batuk. Tidak mungkin bergerak bebas di udara, apalagi menahan serangan selanjutnya. Namun, Angel Stone sudah lama kehilangan minat pada mainan rusak ini. Itu tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi menyaksikan Cha-Hein jatuh ke tanah. Untuk membuat kesimpulan, malaikat batu itu berjalan ke arah Cha-Hein yang masih meronta. Jari-jarinya yang terangkat berubah menjadi bilah dan menekan dadanya. Dan tiba-tiba, cahaya biru entah dari mana mengelilingi Cha-Hein. Terkejut, dia berguling ke samping, bangkit dengan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Patung batu bidadari yang tertegun tiba-tiba bersandar ke belakang, meski ingin menghindari serangan, ujung pedangnya masih melewati sudut matanya. Desir. Ada tanda di wajah patung batu bidadari itu. Putus asa. Cha-Hein, yang berhasil melakukan serangan balik, berjuang untuk mempertahankan keseimbangannya dan berdiri. Penyembuhan tepat waktu memungkinkan dia untuk nyaris lolos dari krisis. Untungnya dalam kemalangan. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Patung batu malaikat itu menoleh dan melihat ke arah kekuatan sihir dari teknik penyembuhan. Cha-Hein langsung berteriak ke arah Healing Hunter. Cepat pergi dari sana. Pemburu penyembuh utama, yang sedang melakukan teknik penyembuhan di belakang pemburu perisai daging, terkejut saat mendengar raungan. Apa? Tapi tepat sebelum dia menoleh untuk melihat Cha-Hein, patung batu malaikat sudah tiba di depannya. Ah! Pemburu obat membuka mulutnya lebar-lebar karena ketakutan. Malaikat batu itu mengayunkan tinjunya tanpa ampun padanya. Kepala Healing Hunter dipukul dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak bisa. Kaki gemetar segera menjadi diam. Para pemburu yang mengelilingi patung batu malaikat itu bergegas mendekat dengan marah. Tapi pada akhirnya itu hanya sia-sia. Tidak mungkin menghentikan patung batu bidadari dengan kekuatan mereka. Bang, boom. Setiap kali patung batu malaikat mengayunkan tinjunya, pemburu level A akan jatuh tanpa daya seperti pemburu level rendah. Membosankan, manusia-manusia ini. Makhluk berpangkat tinggi yang tidak tertarik telah kehilangan belas kasihan. Jumlah pemburu di barisan belakang terus berkurang, dan barisan pertahanan pemburu perisai daging terhadap patung dan patung batu juga telah runtuh. Itu hanya mengerikan. Adegan kehilangan keseimbangannya dalam sekejap. Bang! Patung yang menghindari pemburu perisai daging mengayunkan tinjunya, dan di bawah tinjunya, kedua pemburu itu langsung terbunuh. Segera setelah itu, patung batu yang memegang senjata mengepung para pemburu lagi dan melancarkan serangan. Brengsek! Setelah dengan cepat melenyapkan 4 patung batu yang terjerat di sekelilingnya, Cha-Hein bergegas menuju patung batu malaikat itu. Blokir orang ini dulu. Tapi malaikat batu itu dengan mudah memblokir serangan Cha-Hein dengan tangannya, dan menendang sisi tubuhnya yang tak berdaya dengan kakinya. Bang! Patung batu bidadari telah memutuskan untuk serius, sehingga wanita ini bukan lagi lawan dari patung batu bidadari. Setelah melihat Cha-Hein ditendang oleh patung batu malaikat, Cui Zongin segera meraih Wu Zhenze yang berdiri di sampingnya. Wu Zhenze, yang bahunya digenggam erat, baru saja menghabisi sebuah patung batu, ketika dia terkejut dan berbalik. Aku pergi untuk mencoba menarik perhatiannya. Lalu kepala seksi O pergi untuk membangunkan Cheng Jinwu, tidak ada cara lain selain membangunkannya. Apa? Bukankah Hunter Cheng Jinwu pingsan? Tidak, aku seharusnya tertidur. Pernapasan dan sihir sangat stabil. Dan tidak ada luka. Apakah itu semacam sihir tidur? Mungkin alasan mengapa malaikat batu tidak menyerang Cheng Jinwu adalah karena dia takut membangunkannya. Meskipun saya tidak tahu apa maksudnya ketika dia mengatakan raja sedang tidur. Cai Jung-in ingat bahwa patung batu malaikat itu sepertinya melindungi Seong Jinwu sang pemburu. Hanya ada satu hal yang pasti. Kebangkitan Seong Jinwu berakibat fatal bagi patung batu malaikat. Pergi. Wu Zhenze mengangguk. Cui Zongin mengerahkan kekuatan sihir dari seluruh tubuhnya.
Segera bola api yang terbentuk di tangannya mengirimkan percikan api ke sekeliling. Bola api yang terbang lurus akan menyebabkan ledakan setiap kali menyentuh sesuatu. Wus! Boom! 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 Semua patung batu memandang Cui Zongin. Saat Cai Jungin menarik perhatian, Oh Jincheol dengan cepat berlari menuju tempat Seong Jinu terbaring. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar prediksi Cui Zongin tidak salah. Ketika Oh Jincheol dan Cai Jungin mencoba membangunkan Seong Jinu, patung malaikat itu mendatangi Chahein yang terengah-engah. Semua tulang rusuk di satu sisi patah saat dia ditendang. Tapi dia masih berjuang untuk mengambil pedang yang jatuh di sisinya. Malaikat batu menginjak lengannya. Klik! Ah! Chahein memegang lengannya yang patah dan menjerit kesakitan. Para pemburu dengan kemampuan penyembuhan jatuh, dan wanita yang terluka parah itu tidak bisa lagi menyerang. Sudah waktunya untuk mengatasi kelompok yang paling mengancam. Haha! Patung batu malaikat itu menunjukkan bilah tangannya lagi. Gunakan saja pisau ini untuk mengakhirinya. Wanita manusia itu menatap dirinya sendiri dan terengah-engah. Semua harapan hilang, tapi dia tidak menyerah. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengannya. Cheng Jinwu. Ketika saya melihatnya di sini untuk pertama kalinya, dia juga memiliki pandangan seperti itu di matanya. Malaikat batu itu tersenyum dan menusukkan pedangnya ke dada Chahein. Tidak, itu akan menyodok masuk. Tepat sebelum bilah tangan memasuki dada, itu berhenti. Patung bidadari melangkah mundur. Ada seorang prajurit bayangan dalam bayangan wanita manusia ini. Menurut aturan ruangan ini, prajurit bayangan tidak bisa muncul, tapi mereka memang ada. Meskipun penglihatannya kendur, Chahein masih dapat mengetahui bahwa patung malaikat batu di depannya memiliki emosi yang aneh. Dia merasa sedikit bingung. Jelas itu bisa menyelesaikan sendiri sekaligus, tapi sekarang ragu-ragu. Betul sekali. Patung bidadari batu itu memang ragu-ragu. Apakah raja yang mengatur tentara di sekitar manusia ini memiliki tujuan khusus? Tentu saja, ini mungkin bukan kehendak raja, tapi kehendak manusia itu. Tetapi, meskipun hanya ada satu poin, raja dan manusia itu memang bercampur. Jika demikian halnya, bagaimana kita membedakan apakah ini kehendak raja atau kehendak manusia itu? Jika memang raja yang mengatur para prajurit di sekitar wanita ini, tidak peduli apa tujuannya, dia tidak bisa menyentuhnya semaunya. Setelah semua jenis keterikatan, patung batu malaikat itu bertanya. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Chahein tidak menjawab. Tak tahan lagi berdiam diri, patung batu bidadari mengubah cara bertanya. Apa hubunganmu dengan Seong Jinwu? Masih tidak ada jawaban. Chahein sangat jelas bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan musuh. Mustahil bagi wanita ini untuk berbicara jika ini terus berlanjut. Jadi patung batu malaikat mengubah strateginya lagi. Patung batu malaikat itu menjentikan jarinya, dan patung batu serta patung dewa itu berhenti menyerang seolah-olah mereka telah menerima semacam sinyal. Mereka tidak lagi menyerang dan bergerak ke arah yang sama. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.